Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Intananda dari Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat ibadah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ibadah. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Yang pertama, mengkokohkan konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengkokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Tuhan, ada hamba yang beribadah dan ada Tuhan yang disembah. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam ibadah. Apa aja sih macam-macam ibadah itu? Setelah kita mengetahui definisi dan hakikat ibadah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam ibadah. Ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah mahdah atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum. Pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah taharah, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah atau umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termasuk ibadah ghairu mahdah ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar atau mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu mahdah ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang selanjutnya, fungsi ibadah. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui mukharabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khudlu atau sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin, misalnya dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya, mengajarkan untuk disiplin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip ibadah.
Prinsip ibadah yang pertama adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Seseorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Yang ketiga, ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara dan yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan sebelah, mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik, apalagi terlalu mengejar dunia dengan total meninggalkan seluruh urusan akhirat. Yang keenam atau yang terakhir, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.